Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mewawancarai Pak Ko sebagai narasumber untuk tugas kelompok pelaku ekonomi dari mata pelajaran IPAS. Selamat pagi Pak Ko, perkenalkan kami dari kelas 10 KP3 izin mewawancarai seputar pendirian usaha fotografi. Pertanyaan pertama dari saya yaitu adalah cara meningkatkan kepercayaan pada konsumen. Cara meningkatkan kepercayaan ya. Oke, jadi untuk fotografi ini memang unik ya. Konsumen mau percaya itu caranya adalah dengan karya yang kamu buat. Jadi semakin bagus kualitas gambar yang kamu hasilkan, maka semakin banyak konsumen yang akan percaya dengan kamu. Selain kualitas gambarnya juga mungkin hasil cetaknya, ya terlebih yang paling pokok adalah harganya. Kualitasnya bagus, harganya murah, pasti konsumen pasti akan semakin banyak yang datang kepada kamu. Gitu ya. Jadi kira-kira modal yang akan dikeluarkan ketika kita ingin mendirikan bisnis fotografi itu misalnya berapa ya Pak? Kalau modal itu tergantung yang kita miliki berapa sebenarnya. Nggak perlu banyak-banyak sih kalau untuk mengawali ya, cukup satu kamera DS ya sekitar 5-10 juta lah. Plus mungkin sekarang kan mungkin yang paling yang tambahan aksesorisnya lah, ada tripodnya, mungkin ada sebagian kecil reflektor mungkin yang nggak begitu penting, tapi kalau hanya sekedar usaha foto yang sederhana cukup kamera DSLR atau mungkin HP yang kalian miliki juga bisa jadi salah satu modal untuk fotografi, karena tidak harus menggunakan kamera DSLR atau sekarang ya. Jadi sekarang kamera HP itu kan sekarang sudah kualitas kameranya sudah bagus, jadi itu bisa dimanfaatkan. Jadi mulailah dari apa yang kamu miliki sebelum merambah ke yang lainnya, karena itu bisa kamu lakukan gitu ya. Lalu apa saja daya saing yang ada pada usaha fotografi? Daya saingnya ya penyanyi-penyanyi yang lainnya. Sekarang permasalahannya juga cukup banyak. Jadi kayak tadi yang sama tadi pertanyaan pertama, kalau kualitasnya nggak bagus, dan harganya juga tidak sesuai, maka akan mengalihkan langganannya ke lain tempat. Dan fotografi itu memang tidak cuma tidak cuma sekedar di fotografi karena alat yang kamu miliki itu bisa untuk melakukan dua hal. Satu ya di fotografinya sendiri itu, yang kedua di videografinya, main sinematiknya itu bisa dimanfaatkan. Jadi ketika kamu menawarkan ke klien atau konsumen, itu jangan cuma sekedar fotografinya, tapi juga bisa kamu sisipi untuk sinematiknya, sehingga ternyata si Dea ini punya keahlian lainnya di sinematik nih, maka akan ada kemungkinan yang lainnya yang mereka hanya punya fotografi itu mereka akan beralih ke Dea selaku, karena dia sudah punya kemampuan lain selain hanya sekedar fotografi, tapi juga videografi dan lain sebagainya. Peralatan yang perlu dipersiapkan dalam dunia fotografi itu apa aja ya Pak? Peralatan? Iya. Alatnya tadi sudah sedikit saya singgung ya. Jadi alatnya kalau fotografi itu ya pasti kamera ya. Namanya fotografi kan pasti kamera ya, bisa kamera film maupun kamera DSLR ya, atau mirrorless dan seterusnya itu. Kemudian juga bisa peralatan tata cahaya, reflektor, kemudian lampu tronik dan lain sebagainya, itu juga dibutuhkan. Lalu yang paling pokok setelah itu adalah punya laptop atau komputer. Setelah kamu memotret, itu pasti harus diedit. Bisa miring, harus diluruskan, maka harus diedit. Ngeditnya pakai apa? Yang nganggo HP jadi bisa, tapi kan terbatas waktunya, kemudian kecepatan tangan. Kalau sudah menggunakan komputer atau laptop kan ini lebih cepat, apalagi pakai software Lightroom atau pakai Adobe Photoshop dan yang lain sebagainya. Itu ya, jadi kira-kira gambar sekilas itu seperti ini. Terakhir mungkin Cara memberikan penawaran kepada konsumen itu
Oke. Untuk cara penawarannya itu kita biasanya melihat event, ya kita lihat dari eventnya. Misal kalau wedding atau wisuda atau acara ulang tahun dan seterusnya ya, yang sekiranya merambah ke situ, cara yang paling mudah adalah melalui media sosial yang kalian miliki. Manfaatkan media sosial kalian, promosikan di situ, tawarkan. Kamu silakan bikin flyer, bikin posting di story IG kalian atau di Facebook kalian misalnya, atau barangkali ke TikTok pun juga bisa merambah ke sana. Jadi semua media sosial yang kalian miliki itu silakan kamu berikan keterangan, bikin pamflet, misalnya bikin video dan seterusnya tentang usaha yang kamu miliki, sehingga masyarakat luas itu ngerti, oh nah misalnya weddingan itu butuh dana sekian, kalau mau fotografi spot yang di lapangan sekian, mau ulang tahun sekian, khitanan sekian dan seterusnya, itu perlu kamu buatkan flyer yang jelas, kontaknya, kemudian nanti mungkin ada bonus-bonusnya untuk menarik konsumen, ya. Misalnya foto 100 kali jepretan nanti ada bonus 1 misalnya. Bonusnya siji, 100 jepretan bonusnya 10 gitu. Jadi biar semakin banyak hal-hal yang positif yang kamu tambahi di dalam promosi kamu, maka akan semakin banyak konsumen yang mendekat ke kamu. Jadi kira-kira gambarannya itu seperti itu. Cuma memang kembali kepada bagaimana kalian memulainya. Yang paling sulit adalah dalam mendirikan usaha apapun adalah memulai, itu yang paling berat. Niat sudah ada, kenceng niatnya, besar, tapi bagaimana kalian memulainya itu yang paling berat. Tapi segala sesuatunya masih bisa kalian lakukan selama itu tadi perencanaan sudah matang, ya kan? Apa-apa sudah kalian miliki pengetahuannya, kemudian tinggal dieksekusi dan dimulai dari pasti dari bawah dulu. Orang payu sedino, sesuk rongino, payu separuh dan seterusnya. Ya, mereka seperti itu. Itu cukup ya? Oke. Jadi terima kasih ya Pak telah meluangkan waktu untuk kamu diwawancarai. Sama-sama. Sekian Pak dari kami. Ya sama-sama. Semoga sukses buat kalian semuanya ya. Amin.